Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita masih dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini yakni lanjutan materi tentang beriman kepada hari kiamat. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama keterangan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yang menggambarkan tentang terjadinya kiamat kubro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Ini merupakan salah satu penggambaran bagaimana terjadinya hari kiamat nanti. Keterangannya ada dalam Quran Surat Al-Zalzalah. Dalam surat-surat yang lain juga menjelaskan bagaimana terjadinya hari kiamat nanti. Baik dalam Quran Surat Al-Qari'ah yang menggambarkan bahwa kiamat nanti manusia itu seperti laron yang berterbangan. Dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 18 pun juga menjelaskan bahwa langit itu nanti akan terbelah. Inilah gambaran perjalanan kita. Perjalanan yang akan kita lalui nantinya. Sejatinya, manusia itu hidup dalam 5 alam. Alam yang pertama yakni alam ruh. Alam ruh ini tidak ada yang tahu berapa lama kita tinggal di dalamnya. Alam yang kedua yakni alam kandungan. Di dalam alam kandungan ini setiap manusia juga berbeda berapa lama dia tinggal di dalamnya. Ada yang 7 bulan, 8 bulan, ada juga yang sampai 9 bulan. Setelah sampai di alam kandungan, maka manusia dilahirkan untuk hidup di dalam alam dunia. Di dalam alam dunia inilah manusia mendapatkan tugas dari Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, mendapatkan tugas dari Allah untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kehidupannya di akhirat nanti. Setelah manusia selesai melaksanakan tugasnya di alam dunia, atau istilahnya manusia telah mati, maka manusia masuk di dalam alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah ini juga tidak ada yang tahu berapa lama dia akan tinggal sampai tibanya hari kiamat. Selanjutnya manusia akan masuk di alam yang terakhir, yaitu alam akhirat, yang dimulai dengan hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Selanjutnya manusia akan menuju yang namanya hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Di sini manusia akan dibangkitkan. Semua yang pernah mati dari zamannya Nabi Adam hingga terjadinya hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan. Kemudian manusia akan dikumpulkan pada suatu padang yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar atau disebut dengan Yaumul Mahsyar. Kemudian manusia menuju yang namanya syafaat. Syafaat ini hanya didapatkan oleh mereka yang mana mereka tersebut rajin membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran atau pertolongan dari Al-Quran. Dan bila mana manusia tersebut rajin membaca sholawat, maka manusia akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad agar diringankan perjalanannya hingga bisa mendapatkan surganya Allah. Setelah manusia melewati syafaat, manusia akan menuju yang namanya hisab. Hisab di sini adalah hari perhitungannya seluruh amal perbuatan manusia. Jadi dibukakan kembali seluruh amal perbuatannya, kemudian dihitung hingga akhirnya ditimbang. Ditimbang di sini disebut sebagai Yaumul Mizan. Setelah sampai ditimbang amal perbuatan manusia sehingga diketahui mana yang lebih berat, dosa atau pahalanya, manusia masuk kepada yang namanya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Sebelumnya manusia akan melewati yang namanya telaga dan sirot.
Sirat di sini yang lebih kita kenal dengan jembatan Shirathul Mustaqim sebagai penentu jalan manusia untuk menuju surga atau neraka. Setelah kalian membaca semua materi yang telah Bu Dewi sampaikan tadi, dari sini Bu Dewi berharap kalian sudah bisa mengaca diri kita masing-masing. Kira-kira saya termasuk dalam golongan orang yang masuk ke surga atau neraka. Mumpung kita masih diberikan kehidupan di dunia ini, kita masih diberikan kesehatan, marilah perbanyak bekal kita, laksanakanlah berbagai amal-amal solih sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Selain itu, perbanyaklah doa, seperti doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah perlindungan kepadaku untuk keselamatan dunia dan akhiratku, serta selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Doa ini bisa kalian baca setiap sehabis sholat 5 waktu. Tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ada soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Silahkan dikerjakan, ditulis di lembaran, kemudian dikumpulkan di ketua kelompok belajar untuk dikumpulkan di sekolah. Demikian yang dapat Bu Dewi sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Dewi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.